Baik, saya akan menjelaskan bagaimana simulasi transaksi order to cash menggunakan Odoo 16. Nah, tahapan order to cash, di sini kita harus membuat database tersebut. Database dulu. Kemudian, setelah itu kita akan menambahkan sales order, delivery, customer invoice, dan cash receipt atau cash in. Yang dimana itu sendiri nanti kita akan membuat database tersebut dengan cara ada skenario yang akan kita buat untuk tahapan order to cash. Skenario order to cash di sini marketing PT AHM yang bergerak di bidang farmasi suatu pameran selanjutnya akan ada dua perusahaan baru seperti PT EPM dan PT AMES yang tertarik dengan produk-produk milik PT AHM. Nantinya salah satu dari perusahaan tersebut leads berubah akan menjadi opportunity, yaitu PT EPM, kemudian PT AHM menerbitkan quotation atau penawaran proposal. Yang dimana PT EPM ini menerima penawaran tersebut sehingga PT HM harus mengeluarkan SO atau sales order dilanjutkan dengan pengiriman barang hingga diterbitkannya customer invoice kepada PT HM. Terakhir penerimaan cash in atau pembayaran dari PT EPM tersebut. Daftar leads yang akan digunakan adalah perusahaan PT EPM, nama Eli, email eli@gmail.com, produk Nestle. Perusahaan PT AMS, nama Ali, email ali@gmail.com, produk yang akan diserahkan ada PT Papos. Opportunity dari perusahaan tersebut adalah PT EPM yang dimana namanya Eli, email eli@gmail.com, produk Nestle jumlah 100 dan harga per unitnya adalah 2 juta. Nah, itu tahapan untuk pembuatan skenario ceritanya dari order to cash. Nanti kita akan membuat database tersebut. Database tersebut kita harus mempunyai 4, yaitu accounting, warehouse, sales, dan invoice. Bagian accounting. Nanti setelah itu kita akan tahapan-tahapan order to cash tersebut, kemudian dari sales, delivery, customer invoice, dan cash receipt atau cash in. Next, di sini tahapan yang kita mulai adalah dari localhost 8069 web login. Nah, kita akan keluar logo seperti ini, nanti kita akan masuk berdasarkan user dan password yang telah ditentukan. Seperti ini kita menggunakan password emailnya admin dan passwordnya admin. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke menu, kita akan mengecek apps-nya dulu. Kenapa kita harus mengecek apps-nya dulu? Karena nanti kalau kita tidak ada apps ini, kita harus menginstal dari sales, invoice, CRM, inventory, dan purchase. Ini nantinya akan sejalan dari tahapan-tahapan untuk pembuatan order to cash-nya nanti. Sesudah kita sudah tahu ini sudah terinstall semua, kita akan membuat akun tersebut. Dari mana kita akan membuat akun tersebut? Kita harus dari menu setting. Nanti kita ada manage user. Nah, manage user ini kita buat baru. Nanti kita new. Nanti kita buat contoh seperti ini, foto accounting. Nanti kita masukkan accounting. Nah, accounting kan untuk fokusnya di bagian bill administration. Nanti cuma bisa mengasih bill administration saja. Nah, kemudian setelah sudah disubmit, kemudian kita mengganti passwordnya supaya bisa di-login dengan cara mudah. Kita menggunakan password admin juga. Setelah itu nanti bagian leads-nya nih kita ganti CRM, kita ganti leads, kemudian kita akan membuat 4 akun dengan metode yang sama seperti sebelumnya. Seperti ini. Dengan contoh seperti name-nya itu satu CRM, accounting, sales, dan warehouse. Ini sudah status confirmed, berarti satu sudah bisa dijalankan. Kemudian untuk masuk ke masing-masing akun tersebut, kita harus menggunakan browser yang berbeda-beda. Atau enggak menggunakan satu browser tapi dengan dengan Gmail yang berbeda-beda. Seperti ini, kita harus membuat satu-satu dengan URL yang terpisah. Tahapan awal yaitu yang pertama dari segi sales-nya. Dari sales tersebut, nanti kita akan mendapatkan quotation. Quotation itu kita membuat baru, new. Setelah itu, setelah kita mendapat quotation ini, kita akan membuat sales order-nya dengan cara memasukkan dari nanti ada masukin intermediate payment, tanggal berapa paymentnya, habis itu kita memasukkan quantity pemesanannya seperti 100 buah permen produk Nestle dan ayam per unitnya 2 juta. Ini akan hasilnya nanti akan jadi subjeknya nanti akan membentuk PDF, kemudian kita send.
Nah, kita akan send, nanti akan membentuk seperti ini, bahwa quotation kita sudah dibentuk untuk segera direview, nanti kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya adalah kita quotation. Nah, quotation ini sudah masuk ke dalam pembuatan tadi. Setelah sudah masuk, kita akan cek dulu apakah quotation kita akan diterima atau tidak. Setelah masuk ke quotation, nah kita dan itu sesuai, nanti kita confirm. Nanti quotation itu akan sudah di-ACC oleh bagian sales, nanti akan dikirim ke bagian apa namanya, warehouse-nya akan untuk diproses lebih lanjut untuk pengirimannya. Nah, ini statusnya quotation ini sudah send seperti itu. Ini contoh sudah quotation-nya sudah dikirim ke warehouse ya. Nah, quotation sudah di-lock statusnya. Nah, di bagian warehouse, nanti kita masuk ke bagian akunnya warehouse, nanti kita masuk ke bagian inventory, nanti kita masuk ke bagian proses, nanti setelah itu kita akan memasukkan dari ID yang kita akan, contohnya dari ini kan banyak PO, nah kita cari PT EPM, karena PT EPM itu sebagai contoh kita kan. Nanti PT EPM ini kita nanti klik, nanti akan keluar seperti ini. Nanti kita harus pencet validate-nya ini, validate-nya ini eh, akan next untuk membentukkan sales untuk membuat invoice-nya. Nanti kita bisa membuat print-nya juga atau print label-nya dari gudang tersebut sudah siap di packing untuk dikirimkan. Kemudian setelah itu masuk ke tahap sales juga. Nanti ke sales kita sudah untuk membuat invoice, karena kan barang sudah di packing dari warehouse, sudah di ACC dengan barangnya cukup. Kemudian masuk ke create invoice, nanti kita membuat regular invoice. Setelah itu nanti akan berbentuk draft customer invoice seperti ini. Nanti ini adalah invoice yang akan dikirimkan eh, ke apa namanya, ke customer tersebut. Nah, dari segi accounting-nya nanti dia akan membuat invoice. Nah, invoice tersebut nanti seperti contohnya sudah terbentuk karena dari tahap sebelumnya. Dari tahap sebelumnya ini kita klik EPM ini, nanti keluar invoice berbentuk draft seperti ini, tinggal kita confirm. Nanti invoice tersebut akan menjadi send and print. Nah, di sini saya tidak mau nge-print ya, tapi cuma send saja. Nanti akan hasilnya seperti ini. Nanti invoice-nya itu kita akan buat untuk regresi payment-nya seperti apa. Nanti dibuat untuk pembayarannya via apa, jurnal bank atau payment-nya bagaimana, segala macam kita lihat payment-nya. Setelah itu dari get payment ini nanti akan keluar invoice yang akan dibuat dan dikirimkan ke customer berdasarkan barang tersebut. Itu saja terkait video untuk simulasi order to cash. Terima kasih dan selesai.